Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar? Ketemu lagi di sekolah minggu kali ini bersama Kak Vivin dan Kak Bim Bim. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kali ini nih. Kita mau ngapain nih, Mas? Kita mau doa pembukaan dulu, Nah. nanti yang pimpin Kak Vivin. Ya, Oke. yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami kali ini. Berkati dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang bertugas dan teman-teman kami yang mendukung sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu ya adik-adik. Tapi sebelum nyanyi kita mau kasih senyum yuk ke kiri kanan kita. Senyum Mas Bim. Nah, karena lagunya ada hubungannya sama senyum nih. Apa coba kira-kira? Iya, senyum dan bermuka gembira. Itu lagu pertama kita nih. Lagu kedua apa Mas? Lagu yang kedua kita nanti Happy Ya Ya Ya. Oke, yuk kita pujikan lagu ini bareng-bareng yuk. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, udah pada semangat kan sekolah minggunya? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kemarin ceritanya tentang apa ya? Kemarin cerita tentang Musa bukan ya? Nah, hari ini ceritanya masih tentang Musa atau bukan? Kira-kira apa ya Kak? Kayaknya masih tentang Musa ya Kak, masalah Kak. Oh, mungkin tentang Musa ya. Nah, kali ini firman Tuhan siapa sih Kak yang bawain? Kak Miki bukan ya? Oh iya, Kak Miki. Kak Mike nggak sendirian. Kak Mike sama teman kita juga nih, sama kakak remaja kita. Nah, namanya Kak Kenzi. Yuk, kita langsung ke Kak Kenzi dan Kak Mike yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2,
Keluaran 34 ayat 1 sampai 7. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Mike dan Kak Kensi. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita di hari ini yang akan dibawakan oleh kami berdua. Sudah siap ya? Oke, Kak Kensi, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita di minggu ini dengan tema kesempatan kedua. Oke. Kak Mike, Iya, kenapa Kak Kensi? aku boleh nggak cerita? Oke, mau cerita apa ini? Jadi, aku itu sering disuruh sama orang tua itu suruh belajar terus. Oke, ya. Nah, pas PTS itu kan belajar tuh. Mm. Tapi dapat nilai jelek, jadi Oke. kecewain orang tua gitu. Oh, Ya akhirnya dimarahin. dimarahin terus apa Terus kata orang akhirnya dinasihatin suruh belajar lagi biar dapat nilai yang bagus. tua? Oke, berarti Kensi sudah menyadari bahwa ada kekurangan ya waktu belajar. Mungkin juga tidak terlalu bersungguh-sungguh saat belajar. Kensi sudah menyadarinya dan kemudian menceritakan kepada orang tua. Orang tua menasehati dan kemudian mengingatkan supaya jangan seperti itu lagi. Kalau belajar ya belajar dengan sungguh-sungguh. Kak Kensi tahu nggak, Kak Mike juga pernah loh buat kesalahan. Apa tuh Kak? Shh, jangan cerita-cerita ya. Ya. Jadi Kak Mike itu pernah pecahin vas bunga kesayangannya Mama. Terus gimana? Waktu itu Mama nggak ada di rumah. Kemudian Kak Mike diam-diam. Tapi waktu Mama pulang, Mama nanya nih, Kak Mike rencananya mau sembunyi, mau merahasiakannya. Hanya rasa-rasanya, aduh kok gak enak ya kalau disembunyikan. Akhirnya Kak Mike ngaku. Dan ketika Kak Mike ngaku, ya dimarahin sih Kak Kensi. Karena kan Kak Mike teledor, jadinya kan kelihatannya teledor. Mama kemudian menasihati dan bilang untuk jangan lakukan lagi ya. Kalau misalnya lagi dalam rumah harus berhati-hati supaya tidak kemudian melakukan kesalahan. Bahaya kalau misalnya vas bunga yang pecah kemudian kena di tangan misalnya, itu kan bisa luka ya. Iya. Gitu. Oke, Kak Kensi, ternyata cerita kita hari ini itu ada
kaitannya dengan cerita firman Tuhan yang akan kita bawakan bersama. Wah, Iya, teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita di hari ini. teman-teman, masih ingat tidak cerita yang minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Arni? Siapa yang masih ingat? Kami masih ingat nggak ya? Mbak Bintang masih ingat nggak? Yang menceritakan tentang bangsa Israel yang waktu itu tidak sabar menunggu Bapak Musa kembali dari Gunung Sinai. Dan kemudian malah membuat patung lembu emas. patung yang sangat besar itu ya. Iya, Karena tidak sabar menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu emas ya. Oh iya. Dan dalam cerita itu juga diceritakan oleh Bu Arni, waktu Bapak Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel tidak ditinggalkan sendirian. Bangsa Israel itu ditemani oleh Bapak Harun. Bapak Musa mengatakan, Bapak Harun, tolong kau jaga bangsa Israel, temani mereka supaya mereka tidak merasakan ketakutan, tidak merasa bahwa Bapak Musa tidak ada berarti kami siapa yang menemani? Ada Bapak Harun. Jadi mereka harus taat kepada Bapak Harun. dan ketika Bapak Musa turun dari Gunung Sinai dan membawa 10 hukum Tuhan yang ditulis dalam loh batu, dan saat turun dari Gunung Sinai, Bapak Musa sangat terkejut melihat bangsa Israel yang sedang menyembah dan berdoa pada sebuah patung yang dibuat sangat besar. Wah. Ketika Allah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Allah menjadi sangat marah dan kecewa atas bangsa Israel. Allah kecewa ya karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak sesuai dengan yang Allah mau. Sedih ya? Kak Kensi sedih nggak? Teman-teman di rumah sedih nggak? Sedih ya. Nah, ketika Bapak Musa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga oleh Bapak Harun, Bapak Musa kemudian marah kepada Bapak Harun. Kalau misalnya pakai bahasanya Kak Mike ya, kamu ini gimana sih Bapak Harun? Kan aku sudah memintamu untuk menjaga bangsa Israel. Tapi kenapa ketika bangsa Israel meminta untuk membuat patung lembu emas yang besar, kamu malah menyetujuinya. Bapak Musa kemudian marah dan apa yang dilakukan Bapak Musa? Kak Kensi, Bapak Musa melempar loh batu itu pecah. 10 hukum Tuhan yang sudah diberikan itu. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Musa marah dan ternyata Allah juga marah loh Kak Kenzi. Kenapa Allah marah dan Bapak Musa marah? Ya karena bangsa Israel adalah bangsa yang diselamatkan, yang dibebaskan oleh Allah melalui Bapak Musa dari tanah Mesir, tempat mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Ketika mereka sudah dibebaskan oleh Allah, mereka malah menyembah patung. Itulah yang kemudian membuat Allah marah, Bapak Musa juga marah. Tapi selang beberapa waktu, Allah kemudian memanggil Bapak Musa untuk kembali menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Untuk kembali mendapatkan hukum Allah yang sudah sempat dihancurkan oleh Bapak Musa. Wah, apakah itu tandanya Allah sudah mengampuni bangsa Israel yang melakukan kesalahan yang sudah buat Allah kecewa itu? Benar banget Kak Mike dan teman-teman semua yang ada di rumah. Allah mau memaafkan orang-orang Israel yang waktu itu sudah membuat Allah marah dan sedih. Ya. Tuhan baik sekali ya. Tapi Betul. ingat teman-teman,
Allah sih tetap memberikan maaf kepada bangsa Israel. Tapi Ya. Allah juga memberikan perintah 10 hukum Tuhan lagi supaya anak-anak Tuhan selalu berusaha untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, betul sekali Kak Kenzi dan teman-teman semuanya. Intinya hari ini kita belajar tentang apa? Setiap kita, Kak Kenzi, Kak Mike pasti pernah buat salah. Yang harus kita lakukan, kita harus mengakui, jujur kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada guru di sekolah, kepada kakak atau kepada teman, dan kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi cerita hari ini kita diingatkan bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, sama seperti kepada bangsa Israel. Gitu ya Kak Kenzi ya? Iya. Oke, selamat belajar teman-teman untuk menjadi seorang anak yang setia kepada Tuhan, yang baik, yang patuh, dan tetap mencintai orang tua, mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Kenzi sudah menemani Kak Mike untuk bercerita di saat ini. Sehat selalu. Sehat. Dan sehat selalu untuk teman-teman yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mike dan siapa coba? Dengan Kak Kenzi. Nah, temanya masih tentang Musa ternyata. Jadi tema hari ini adalah Tuhan memberikan kesempatan kedua. Nah, sekarang kita mau ngapain, Mas? Sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas kali ini yang bawain siapa ya, Mas? Yang bawain itu Mbak Tanti. Oh, iya, Iya. kayaknya Mbak Tanti ya. Iya, Mbak Nah, Tanti. kira-kira Mbak Tanti bikin apa nih, Mas? Nah, itu yang bikin penasaran. Nah, Mari kita lihat aja. ya, kita langsung ke Mbak Tanti aja ya. Mbak Ipin juga penasaran nih. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi untuk masuk ke kelas aktivitas. Ya, hari ini tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Mike tentang bangsa Israel yang diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan Allah untuk hidup lebih baik lagi. Ya, adik-adik pernah nggak merasa kalau melakukan sesuatu itu kurang maksimal atau bahkan itu hal yang salah? Lalu kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Tetap saja atau ingin memperbaikinya? Ya, kita akan belajar dari cerita yang tadi telah diceritakan oleh Kak Mike untuk melakukan perbaikan atau memperbaiki apa yang sudah kita buat agar lebih baik lagi seperti cerita tadi. Ya, hari ini kita akan membuat seperti ini. Kita akan lihat bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, kita membutuhkan kertas HVS atau bisa yang lebih tebal, kertas manila atau kertas buffalo juga bisa. Lalu kertas origami warna-warni, ada lem, ada gunting, ada double tape atau selotip bolak-balik ya. Sudah siap adik-adik untuk membuatnya? Kita mulai ya. Yang pertama kita membuat dulu, menyiapkan kertas untuk dibuat segitiga seperti ini. Kertas ini kita lipat jadi dua lalu kita potong. Ya, hasilnya seperti ini. Yang kedua kita akan membuat bentuk love seperti yang di tengah ini. Caranya kita ambil kertas origami, lalu kita lipat menjadi 4 ya. Ya. Setelah kita lipat menjadi 4, lalu kita gambar seperti ini. Ya. Kita ambil gunting, lalu kita gunting, menyerupai bentuk love ini. Ya. Jadi deh ya kita buat warna-warni supaya lebih menarik ya. Oke, bahan-bahannya sudah siap, bentuk love-nya juga siap. Kita akan membuat segitiga seperti ini. Kita ambil kertas ini yang panjang tadi, lalu kita lipat menjadi 2.
Lalu yang bagian bawah kita akan lipat sedikit sebagai penyangga nanti ya. Ya, seperti ini. Nanti akan dibentuk lipatan ini, kita lipat. Kita lipat seperti ini. Lalu nanti kita beri paper clip. Kita selipkan di sini supaya nanti tidak jatuh, bisa berdiri. Sudah jadi ya yang satu ini. Setelah itu kita akan menuliskan, ada dua segitiga, kita akan tuliskan, yang warna merah ini kita tuliskan apa saja yang kurang atau yang belum maksimal dari yang kita lakukan. Misalnya di sini, adik-adik kan sekolah daring nih, ya yang pertama misalnya nih menunda tugas dari sekolah. Itu kurang baik ya untuk menunda, nanti menumpuk-numpuk tugas ya. Lalu apa yang ingin diperbaiki? Kita mengerjakannya tepat waktu. Yang kedua, contohnya ini tidur larut malam. Lalu apa yang akan diperbaiki? Kita tidurnya tepat waktu, tidak larut malam supaya besok pagi kita siap melakukan aktivitas dengan baik. Nanti adik-adik juga bisa tambahkan yang ketiga apa? Misalnya nilainya ulangan kurang baik, besok belajar lagi lalu dapat nilai yang baik. Seperti itu ya adik-adik. Lalu jangan lupa di tengah ini kita berikan love, kita tempelkan nanti di sini. Ya, boleh kreasi adik-adik mau ditumpuk seperti ini atau dibuat yang besar dan kecil juga boleh. Lalu kita tempel, lalu kita hubungkan antara yang kurang dan yang ingin diperbaiki. Ya, kenapa kok kita membuat seperti itu? Sesuai dengan cerita tadi bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua, bahwa Tuhan Allah tidak melihat apa yang sudah kita lakukan yang kurang baik, tetapi Tuhan melihat niat kita, apa yang akan kita perbaiki. Begitu ya adik-adik? Siap untuk mencobanya? Jangan lupa adik-adik boleh ajak kakak, boleh ajak mama, papa. Kita buat rame-rame supaya kita semua sama-sama diingatkan untuk mau melakukan yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, selamat mencoba. Kak Tanti juga akan tunggu hasilnya. Jangan lupa dikirim ya. Dadah, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, ketimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Nah, sekolah minggu kita udah selesai nih, kita udah mendengarkan firman Tuhan, udah memuji Tuhan bareng-bareng, terus ngapain lagi sih Mas tadi? Aktivitas. Nah, sekarang kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Mas Bim Bim. Tapi jangan lupa untuk persembahan kita masukkan ke dalam tempat yang udah kita buat ya adik-adik. Yuk kita sekarang ke doa penutup yang akan dipimpin oleh Mas Bim Bim. Mari kita berdoa. Pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi ini dalam sekolah minggu. Engkau telah memberkati dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan, berkati Tuhan, terima kasih. Sekarang sekolah minggu sudah selesai Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan di kehidupan kami nanti sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang sekolah minggunya udah selesai nih. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan, Jangan lupa pakai masker. cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dadah!